Perkenalkan, nama saya Rere Indira Pradita. Saya dengan NIM A1011231009. Nah, di sini saya akan mengangkat kasus tentang kenakalan remaja yang dimana untuk memenuhi tugas makalah saya di mata kuliah kriminologi. Nah, mungkin pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kenakalan remaja atau kenakalan anak. Kenakalan remaja atau kenakalan anak dimaknai sebagai suatu bentuk perilaku yang dimana tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup atau yang berlaku di tengah masyarakat, yaitu seperti lingkungan rumah, lingkungan sekolah, atau pertemanan-pertemanan lainnya gitu, atau di lingkungan komunitas seperti itu. Nah, kenakalan perilaku anak jahat atau dursila tersebut tuh bisa berupa kejahatan atau kenakalan anak-anak muda. Nah, itu sendiri merupakan tuh gejala sakit atau biasa disebut dengan patologis yang secara sosial pada anak-anak dan anak yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabdian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang karena tadi mungkin terdapat salah pergaulan dan lingkungan sekolahnya mungkin, atau pertemanan-pertemanan sekitar rumahnya, atau kenal-kenal orang yang bisa dari sosmed, itu bisa juga mempengaruhi tentang kenakalan remaja tersebut. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mungkin menjadi penyebab kenakalan remaja yang dilakukan oleh anak-anak remaja di usia sekarang. Nah, saya mendapatkan faktor-faktor tersebut yaitu dari Dario menguraikan faktor-faktor yang terjadi, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kenakalan remaja. Itu yang pertama, ada kondisi keluarga yang berantakan, seperti kata orang tersebut menyebutnya broken home. Nah, mungkin alasan ini membuat bahwa anak-anak tuh stres atau tidak tenang di rumah, sehingga mereka melakukan kenakalan remaja yaitu di luar rumah. Jadi mereka berpikir itu sebagai suatu untuk penenang diri mereka di luar sana. Nah, yang kedua, kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Mungkin ini juga disebabkan oleh ketika orang tua sibuk kerja, atau orang tua atau dia jauh dari orang tuanya tinggal, itu menyebabkan kemungkinan anak tersebut melakukan kenakalan remaja karena tidak dipantau, tidak diawasi, dan kurang mendapatkan perhatian dari orang tua mereka tersebut. Yang ketiga, ada status ekonomi orang tua yang rendah. Nah, untuk zaman sekarang banyak sekali budaya-budaya anak remaja yang mengikuti tren, yaitu di mana selalu ingin nongkrong atau memiliki barang-barang bagus, barang-barang mahal, yang dimana tidak sesuai dengan ekonomi ia bersama keluarganya. Jadi sehingga ia ingin memiliki daya hidup yang modern, hedon tersebut, dia melakukan kenakalan remaja yang memungkinkan hal itu merugikan diri dia sendiri, tapi untuk mendapat hal-hal yang seperti itu. Yang terakhir, tentang penerapan disiplin keluarga yang tidak tepat. Ini tentang sistem di mana orang tua mendidik anaknya sejak dari kecil, yang dimana didikan baik tersebut sangat-sangat diperlukan, sehingga ketika anak kelak dewasa, kelak remaja, mereka tidak memiliki perilaku atau pemikiran yang menyimpang. Maka sedari kecil, orang tua diharapkan dapat mampu memberikan kedisiplinan untuk anak dan mengawasi anak selalu, yang biasa sekarang disebut strict parent. Nah, menurut saya strict parent tersebut sangat perlu untuk anak-anak remaja demi menjaga anak-anak dari kenakalan remaja dan pengaruh-pengaruh luar yang dapat merugikan diri dia sendiri. Begitu. Di sini saya menemukan beberapa teori. Yang pertama ada teori differential association, yaitu dari Edwin H. Sutherland. Dalam teorinya differential association, di situ menjelaskan bahwa pengaruh perilaku kelompok pada sikap seseorang itu tuh dengan cara berinteraksi melalui proses pembelajaran. Nah, dari situ dengan proses belajar kita tuh mempengaruhi sikap kita terhadap seseorang, seperti mungkin di sekolah atau yang lain-lainnya. Yang kedua ada teori kontrol sosial, yaitu fungsi keluarga merupakan sebagai tempat pengumpulan informasi bagi anak dari sejak mereka lahir. Nah, dalam sebuah keluarga, remaja dapat belajar dalam memenuhi kebutuhan pribadinya sendiri, belajar tentang nilai-nilai moral, nilai-nilai agama, dan menjalin sebuah relasi dengan orang lain, dan bagaimana mengembangkan kemampuannya dalam mengatasi berbagai masalah yang dia hadapinya, dan kemudian perkembangan kematangan diri sendiri serta masalah yang dia hadapi dalam sehari-harinya.
Nah, dilihat dari faktor-faktor tersebut, ada begitu banyak relevansinya dengan teori-teori kenakalan anak berhadapan hukum, yaitu teori differential association dan teori kontrol sosial, di mana teori-teori tersebut dengan jelas dapat memetakan gejala serta faktor dan dampak bagi kenakalan anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, sehingga dengan berbagai teori tersebut juga dapat menjadi rencana jangka pendek dan jangka panjang dalam menurunkan tingkat kenakalan remaja yang berhadapan dengan hukum, terutama di kota kita sendiri, yaitu kota Pontianak. Nah, Komisi Perlindungan Anak Daerah atau KPAD Kota Pontianak mencatat peningkatan jumlah kasus anak sejak awal 2025, terutama yang melibatkan anak tersebut menjadi pelaku dalam kenakalan remaja tersebut. Nah, di mana bahwa hingga Juni 2025 kemarin, total laporan yang masuk telah mencapai sekitar 230 kasus. Nah, jumlah ini sangat mendekati total kasus sepanjang 2024 yang tercatat sebanyak 276 kasus. Terjadi kenaikan di 2025 ini baru Juni itu 230-an. Naik itu sebenarnya karena banyaknya anak yang menjadi pelaku, yaitu anak jalanan.